Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Oktaviawan, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan OSIS selama 1 tahun ke depan. Yang pertama dimulai dari apa itu OSIS. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah yang terletak di dalam sekolah menengah pertama atau bisa disebut SMP dan juga sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, apa saja dasar hukum OSIS? OSIS adalah lembaga istimewa yang keberadaannya di sekolah diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam nomor 226/C/Kep/0/1992. Dasar hukum keberadaan OSIS di sekolah ternyata bisa kita telusuri lebih jauh. Ada regulasi lain yang juga mendukung keberadaannya di sekolah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, lalu Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sampai Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetisi Lulusan. Tak hanya itu, juga ada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, sampai buku panduan OSIS terbitan Kemdiknas tahun 2011. Dengan kata lain, OSIS bukanlah organisasi biasa, apalagi organisasi sembarangan. Setidaknya itu bisa terlihat dari banyaknya dasar hukum yang mengatur keberadaannya di atas. Yang C, apa saja tupoksi tiap-tiap jabatan di OSIS? Yang pertama ada 8 bidang. Ada 8 seksi bidang di OSIS. Yang pertama, seksi bidang 1 menjelaskan tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang terdiri dari ketua, anggota. Tugas ketua adalah mengkoordinir setiap ada acara atau event, dan anggota membantu ketua. Jadi hubungan antara ketua dan anggota itu harus sinkron. Seperti tugas-tugasnya seperti membuat peringatan Hari Besar Islam, pesantren kilat, mengadakan Malam Bina Iman dan Takwa, menjelaskan ceramah Jumat pagi. Untuk yang seksi bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara, itu juga sama, ada ketua, ada juga anggota. Tugas ketua sama seperti yang sekbid yang tadi, yaitu membuat event, mengadakan event yang bertema dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau bisa disebut bela negara. Programnya seperti memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan. Terus upacara persiapan pelepasan siswa kelas 12 itu termasuk acara ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk program kerja Sekbid 3 yaitu pembinaan budi pekerti luhur. Pembinaan budi pekerti luhur di dalam seksi bidang 3, tugasnya ketua membuat event atau acara, sedangkan anggota membantu bersama seksi bidang lainnya. Tugas program kerja seksi bidang 3 sama seperti bidang 2 atau bela negara, yaitu memperingati Hari Besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan. Terus program kerjanya ada juga melaksanakan razia rutin saat pelaksanaan upacara, membantu juga mendampingi pelatihan upacara bersama seksi bidang 2. Selanjutnya seksi bidang 4, kehidupan demokrasi, HAM, dan pendidikan politik. Dalam seksi bidang 4 juga terdapat ada ketua, ada juga anggota. Tugasnya ketua membuat event dan anggota mengikuti ketua. Program kerja seksi bidang 4 yang bertema kehidupan demokrasi, HAM, dan pendidikan politik seperti pengaktifan para pengurus OSIS, mencari kader pemimpin yang baru, lomba K3, membentuk forum pelajar sadar hukum dan HAM, Green School, melaksanakan kegiatan MPLS dan PPTA. Selanjutnya seksi bidang 5, kewirausahaan dan lingkungan hidup. Di dalam seksi bidang 5 juga terdapat ada ketua dan anggota. Tugas ketua adalah membuat event dan anggota mengikuti event bersama seksi bidang lainnya. Program kerja seksi bidang 5, kewirausahaan dan lingkungan hidup seperti mengadakan penanaman pohon pada
mengadakan penanaman pohon pada hari penanaman pohon 1000 dunia, mengadakan kerja bakti mengadakan kerja bakti atau jumsih setiap setelah kultum Jumat pagi. Selanjutnya seksi bidang 6, kebugaran jasmani dan kreasi. Kebugaran jasmani dan kreasi tersebut ada ketua, ada juga anggota. Ketuanya bertugas membuat event-event dan anggotanya ikut mendampingi ketua seksi bidang tersebut. Program kerja seksi bidang 6, kebugaran jasmani dan rekreasi seperti mengadakan lomba olahraga di sekolah, seperti pada hari olahraga nasional ataupun PORAK atau pekan olahraga kelas. Memperbaiki alat olahraga yang rusak di sekolah. Melaksanakan 7K, meningkatkan kesehatan mental, melaksanakan senam pagi. Untuk selanjutnya seksi bidang 7. Seksi bidang 7 yaitu pengembangan bakat dan kreasi seni. Pengembangan bakat dan kreasi seni juga terdiri dari atas ketua dan anggota. Tugas ketua sama seperti yang lainnya, yaitu membuat event atau acara di sekolah dan anggota-anggota mengikuti mendampingi ketua. Program kerja Sekbid 7 ini atau pengembangan bakat dan kreasi seni seperti mengadakan kegiatan pensi atau pentas seni, mengadakan lomba, menghias kelas, membuat pameran seni, berpartisipasi lomba yang berunsur seni. Mungkin cukup sekian untuk laporan tupoksi tiap-tiap jabatan di seksi di bidang OSIS. Selanjutnya visi dan misi ketua OSIS. Visi dan misi ketua OSIS, visinya menjadi pelajar yang peduli untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, kegiatan organisasi pelajar dan perkembangan teknologi. Misi yang pertama, kegiatan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan OSIS sebagai jembatan antara siswa dan pihak sekolah, mempererat kerjasama antara organisasi yang ada di SMA Jatiluhur, mengembangkan bakat dan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada, dan memperkerat hubungan antara kakak kelas dan adik kelas agar tercipta kepedulian terhadap sesama yang memiliki etika yang baik. 2. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghadirkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa dalam kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, yang terakhir, memajukan kualitas e-school di sekolah agar banyak siswa yang mampu mengukir prestasi di dalam maupun. Yang kelima, kalender program kerja selama 1 tahun. Program kerja selama 1 tahun mulai dari seksi bidang 1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program kerjanya seperti yang pertama, memperingati Hari Besar Islam. Memperingati Hari Besar Islam seperti memperingati Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, serta Isra Miraj. Yang kedua, mengadakan pesantren kilat. Yang ketiga, mengadakan Malam Bina Imam dan Takwa atau Mabit. Yang keempat, menjadwalkan ceramah Jumat tiap pagi per kelas. Yang kelima, mengadakan sholat 2 berjamaah. Yang ke-7, mengadakan buka puasa bersama pengurus OSIS dan para siswa SMA Negeri 1 Jatiluhur. Seksi bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara. Program kerjanya yaitu yang 1, memperingati hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Sumpah Pemuda, serta hari-hari besar nasional lainnya. Yang kedua, memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Jatiluhur. Ketiga, mempersiapkan upacara pelepasan siswa kelas 12. Yang keempat, upacara setiap hari Senin. Yang kelima, upacara MPLS atau masa orientasi siswa. Masih pada program seksi bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam itu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin bergilir kelas. Yang ketujuh, mengkoordinir pelaksanaan upacara bendera. Yang kedelapan, mendampingi dan melatih petugas upacara. Yang kesembilan, mengadakan lomba ketertiban antar kelas. Yang kesepuluh, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ke-11, mengirimkan perwakilan siswa atau siswi menjadi paskibra di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Untuk selanjutnya yaitu membahas seksi di bidang 3, pembinaan Budi Pekerti Luhur, yang program kerjanya hampir sama dengan seksi bidang 2,
bela negara, yaitu yang pertama memperingati hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan. Yang kedua, melaksanakan razia rutin saat pelaksanaan upacara. Yang ketiga, membantu mendampingi saat melatih petugas upacara. Yang keempat, melaksanakan razia rutin. Yang kelima, terlibat dalam pembinaan budi pekerti. Yang keenam, melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Selanjutnya seksi di bidang 4 yaitu kehidupan demokrasi dan HAM dan pendidikan politik. Program kerja Sekbid 4 ini yang pertama pengaktifan para pengurus OSIS, kedua mencari kader pemimpin yang baru, yang ketiga lomba K3, yang keempat membentuk forum pelajar sadar hukum dan HAM di sekolah, yang kelima Green School, yang keenam melaksanakan kegiatan MPLS, yang ketujuh melaksanakan kegiatan LKS, dan kedelapan membantu melaksanakan dalam kegiatan PPTA. Selanjutnya seksi di bidang 5 kewirausahaan dan lingkungan hidup. Program kerja seksi bidang 5 yaitu yang pertama mengadakan penanaman pohon pada hari penanaman 1000 pohon sedunia. Yang kedua melaksanakan kerja bakti atau jumsi setelah kultum. Yang ketiga mengajakkan belajar bersama kegiatan eskul kewirausahaan yang ada di sekolah. Yang keempat, membuat suatu produksi yang dapat dikonsumsi sehingga memiliki harga jual yang cukup. Selanjutnya seksi bidang 6 kebugaran jasmani dan daya kreasi. Program kerja seksi bidang 6 kebugaran jasmani dan daya kreasi yang pertama mengadakan lomba olahraga di sekolah seperti pada hari olahraga nasional dan pekan olahraga antar kelas atau PORAK. Yang kedua, memperbaiki alat olahraga yang rusak di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan usaha kesehatan sekolah. Yang keempat, melaksanakan 7K. Yang kelima, melaksanakan senam pagi. Untuk selanjutnya seksi bidang 7 yaitu pengembangan bakat dan kreasi seni. Program kerja Sekbid 7 atau pengembangan bakat dan kreasi seni yang pertama mengadakan kegiatan pentas seni atau pensi. Yang kedua, mengadakan lomba menghias kelas. Yang ketiga, membuat pameran seni. Yang keempat, berpartisipasi lomba yang berunsur seni. Yang kelima, mengaktifkan kembali unsur seni. Yang keenam, hari ulang tahun sekolah. Yang ketujuh, festival bulan bahasa. Yang kedelapan, memperingati hari Kartini. Yang kesembilan, membuat mading sesuai informasi terbaru. Mungkin untuk laporan kalender program kerja selama 1 tahun cukup sekian. Dilanjut dengan penjelasan program kerja secara umum. Penjelasan program kerja secara umum dimulai dari Sekbid 1 yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja Sekbid 1 yang pertama memperingati hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Fitri. Tahun baru Hijriah, Maulid Nabi dan Isra Miraj. Jadi kita memperingati seperti mengadakan maulid di sekolah, membuat acara-acara yang bertema Islami. Terus pesantren kilat dilaksanakan pada saat bulan puasa. Tapi untuk yang tahun kemarin karena masih ada pandemi jadi tidak terlaksana. Terus untuk malam bina iman dan takwa atau mabit seperti pembinaan iman dan takwa terhadap siswa supaya lebih meningkatkan lagi iman dan takwanya. Melakukan sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah seperti sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kita, siswa, dan guru melaksanakan sholat duha berjamaah. Selanjutnya mengadakan buka puasa bersama pengurus OSIS dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatiluhur. Itu dilakukan pada saat bulan puasa, namun pada tahun ini tidak terlaksana karena ada pandemi. Selanjutnya penjelasan seksi bidang 2 kehidupan berbangsa dan bernegara. Program kerjanya yaitu memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan, Hari lahirnya Pancasila, Sumpah Pemuda. Itu sama seperti yang seksi bidang 1, cuma bedanya ini bertemanya nasional. Jadi ada event melaksanakan yang bertema nasionalisme. Terus hari ulang tahun SMA Negeri 1 Jatiluhur. Yang ketiga, upacara pelepasan siswa kelas 12 itu tidak terlaksana karena masih ada pandemi.
Selanjutnya upacara setiap hari Senin. Itu untuk melatih mental dan melatih jiwa internasionalismenya terhadap NKRI. Program kerja Sekbi 2 selanjutnya melaksanakan upacara setiap hari Senin secara bergilir per kelas. Selanjutnya mendampingi serta melatih petugas upacara. Untuk selanjutnya mengirimkan perwakilan siswa atau siswi menjadi paskibra tingkat kecamatan dan kabupaten. Penjelasan selanjutnya seksi bidang 3 pembinaan budi pekerti luhur. Yang pertama memperingati hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, hari kesaktian Pancasila, hari pahlawan dan hari lahirnya Pancasila. Itu sama seperti seksi bidang 2 yaitu mengadakan event-event tentang yang bersifat nasionalisme. Yang kedua, melaksanakan razia rutin saat pelaksanaan upacara. Razia dilakukan supaya terciptanya ketertiban dan keselarasan pada saat upacara. Yang ketiga, membantu mendampingi pelatihan upacara. Membantu melatih siswa-siswi per kelas secara upacara. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Untuk MPLS dilaksanakan yang biasanya tiap tahun secara offline, tapi tahun sekarang dilaksanakan secara online, tapi itu tidak menjadi kendala terlaksana. Selanjutnya seksi bidang 4 kehidupan demokrasi, HAM dan pendidikan politik. Program kerjanya yaitu yang pertama pengaktifan para pengurus OSIS supaya pengurus OSIS bekerja lebih aktif dan tanggung jawab. Selanjutnya mencari kader pemimpin yang baru seperti open recruitment OSIS yang baru. Terus yang ketiga, membentuk forum pelajar sadar hukum dan HAM di sekolah supaya tahu dan sadar bahwa hukum itu ada. Melaksanakan kegiatan MPLS dan melaksanakan kegiatan LDKS itu untuk melatih mental dan jiwa kepemimpinan seorang siswa. Seksi bidang 5 kewirausahaan dan lingkungan hidup. Program kerjanya yaitu yang pertama mengadakan penanaman pohon pada hari penanaman 1000 pohon sedunia. Itu tidak terlaksana karena tidak ada kesiapan. Selanjutnya mengadakan bajar bersama kegiatan eskul kewirausahaan yang ada di sekolah. Jadi eskul kewirausahaan itu mengadakan bajar bersama dengan OSIS di seksi bidang kewirausahaan dan lingkungan hidup. Selanjutnya seksi bidang 6 kebugaran jasmani dan daya kreasi. Yang pertama program kerjanya yaitu mengadakan lomba olahraga di sekolah. Yang pertama untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. Yang kedua pekan olahraga antar kelas atau porak. Terus selanjutnya memperbaiki alat olahraga yang rusak di sekolah. Selanjutnya melaksanakan 7K untuk terciptanya lingkungan yang bagus dan bersih di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Selanjutnya melaksanakan senam pagi sesudah kultum. Jadi kultum sama senam pagi itu diselang-seling. Minggu pertama kultum, minggu kedua senam pagi supaya menyehatkan kebugaran jasmani kita. Selanjutnya seksi bidang 7 yaitu pengembangan bakat dan kreasi seni. Program kerjanya itu mengadakan kegiatan pentas seni. Untuk tahun sekarang kegiatan pentas seni tidak terlaksana karena masa pandemi. Yang kedua, melaksanakan lomba menghias kelas. Tidak terlaksana karena masih ada wabah virus corona. Yang ketiga, membuat pameran seni, sama itu juga tidak terlaksana. Yang keempat, berpartisipasi lomba yang berunsur seni. Itu ada terlaksana itu seperti bulan bahasa mengadakan bulan bahasa. Jadi siswa OSIS membuat event untuk siswa supaya meningkatkan tingkat tentang di bidang keseniannya. Selanjutnya festival bulan bahasa. Nah, festival bulan bahasa seperti mengadakan lomba musikalisasi puisi, monolog, pidato. Terus membuat mading sesuai informasi terbaru supaya lebih jelas siswa-siswi SMA Negeri Jatiluhur supaya bisa tahu tentang informasi apa terbaru di Indonesia ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.